Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4, saya akan menyampaikan keterkaitan kurikulum belajar dan perbedaan individu. Kurikulum adalah suatu alat yang amat penting dalam rangka merealisasi dan mencapai tujuan pendidikan sekolah menurut Umar Hamalik. Sedangkan menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan, diorganisasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan untuk lembaga pendidikan. Apa sih arti belajar? Arti belajar menurut beberapa para ahli. Menurut Witherington, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Sedangkan menurut Hilgard, belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respons terhadap sesuatu situasi. Adapun perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam proses pengajarannya adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Adapun ada aspek-aspek perbedaan individu. Perbedaan fisik motorik adalah dalam fisik tidak hanya berbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera seperti bentuk atau tinggi badan, warna kulit, warna mata atau rambut, jenis kelamin, nada suara, atau bau keringat, melainkan juga mencakup aspek-aspek fisik yang tidak diamati melalui panca indera. Selanjutnya, perbedaan intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Sejarah ilmu intelijensi dapat dipahami bahwa kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Selanjutnya, perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyebarkan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata, dalam kalimat yang bermakna logis dan sistematis. Yang terakhir, perbedaan psikologis. Peserta didik juga terlihat dari aspek psikologisnya. Ada anak yang mudah tersenyum, gampang marah, berjiwa sosial, sangat egoistis, cengeng, pemalas, rajin, dan ada pula anak yang pemurung dan seterusnya. Pengaturan atau pelayanan yang dapat dikembangkan menuju individualist instruction. Beberapa pengaturan dan pelayanan yang dapat dilakukan pengembangannya individualist instruction tanpa melupakan peranan yang seharusnya dilakukan oleh pembuat kebijaksanaan tingkat lokal atau pusat. Terima kasih. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, monggo kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.